Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian pada sehat semua ya. Walaupun di antara teman kita ada sebagian yang sedang sakit, kita doakan aja. Mudah-mudahan teman kalian tuh cepat sehat ya. Nah, kemudian ini pertemuan yang berikutnya yaitu pertemuan yang ke-21 selama di kelas 9 dari semester ganjil diteruskan langsung ke semester 2. Nah, pada pertemuan berikut ini yang ke-21, Ibu akan bahas bab 3 yaitu transformasi geometri ya. Maaf, ini sama Ibu hanya transformasi aja. Apa sih itu transformasi bidang? Transformasi bidang itu dipandang sebagai pemetaan. Pemetaan itu artinya bayangan. Nah, berarti kalau bayangan kamu sudah tahu ya. Nah, seperti apa itu bayangan gitu ya. Dari bayangan, tapi ini bayangan dari suatu himpunan titik ke himpunan titik yang lain. Nah, apa saja sih yang dibayangkannya itu, seperti apa aja nantinya. Nah, untuk transformasi ini kita ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan berarti bayangkan saja kalau kalian bercermin sedang tersenyum, bayangannya juga itu bercermin sedang tersenyum. Kalau kamu bercermin sedang tersenyum, bayangannya bercermin sedang marah, nah berarti kacanya itu ada kaca ajaib ya. Kaca ajaib apa Bu? Ada yang goibnya tuh di kaca ya. Nah, jadi yang namanya refleksi atau pencerminan, bayangkan saja kamu bercermin. Nah, kalau kamu bercermin otomatis jarak benda ke cermin dengan jarak cermin ke bayangan ini harus sama ya. Nah, ini benda ke cermin dengan cermin ke bayangan ini jaraknya harus sama. Kemudian yang berikutnya jenis yang kedua adalah translasi. Translasi ini Ibu contohkan ada orang yang sedang menggeser meja. Oh, berarti namanya translasi itu artinya adalah pergeseran. Kemudian ada juga rotasi. Kamu mungkin pernah dengar kata rotasi itu dari SD pelajaran IPA ya. Ada rotasi bumi berputar pada porosnya. Nah, di sini porosnya itu nanti adalah titik 0,0 ya pada sumbu koordinat X ya. Jadi yang namanya rotasi adalah berputar. Jadi yang asalnya segitiganya misalkan sebelah sini diputar misalkan 180 derajat kan lurus, berarti asal di sini diputar. Nah, menjadi ke bawah. Nanti lebih jelasnya pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian ada juga dilatasi. Dilatasi itu apa sih Bu? Dilatasi itu mengalihkan atau Ibu lebih senangnya diperbesar atau diperkecil. Awas otak kamu jangan negatif. Apaan Bu diperbesar? Maksudnya misalkan gini ya. Ini awal monyet. Misalkan di sini ada gambar monyet waktu kecil. Misalkan ini umur 1 tahun. Nah, 5 tahun kemudian jadi sebesar ini. Nah, jadi itu diperbesar ya. Atau ini sering digunakan pada kehidupan nyata yaitu pada kamera. Jadi awal mula kamera adalah dari ilmu matematika ya. Nah, sekarang yang Ibu bahas ini kita fokus dulu ke refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan, pusing ya, baca aja lah sendiri. Yang jelas yang namanya refleksi ini kalau kamu bercermin berarti bayangannya harus sama ya. Nah, itu ya, ini Ibu berikan 2 contoh. Nah, di sini ada sifat-sifat. Jarak benda asli ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Oh ya, yang ini tadi nih. Jarak benda asli ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Kemudian setiap bangun dan bayangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Otomatis kalau ini tingginya segini, ini juga, nah ini juga sama harus lurus. Ini segini, ini juga sama lurus ya. Kalau nanti bayangannya berbeda tingginya, nah itu kamu harus curiga ya atau patut diwaspadai itu ada cermin ajaib ya. Nah, sekarang bayangan bangun pada cermin selalu berhadapan. Nah, ini berhadapan ya. Kalau kita yang berhadapannya awalnya muka, bayangannya juga muka. Masa menghadapnya muka muncul bayangannya dari belakang kan aneh banget ya. Nah, itu ya udahlah.
Kamu itu jangan ini ya, pokoknya bayangkan saja kamu bercermin. Kemudian menyelesaikan refleksi, di sini ada dua cara, yaitu cara rumus dan cara grafik. Cara rumus, ini ada rumusnya ya, dari nomor 1 sampai nomor 6. Oh, kalau pada sumbu X A, B jadi A, min B. Pada sumbu Y A, B jadi min A, B. Ini bingung lah kalau ngapalin rumus ya. Nah, silahkan baca aja rumusnya, Ibu akan langsung ke contoh biar lebih jelas. Nah, sekarang contoh 1, di sini ada buatlah bayangan titik A 2,3 dicerminkan terhadap, satu soal. Pertanyaannya ada 8. Sebelum membuat bayangan, kalian harus membuat seperti ini dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kalian harus membuat seperti ini ya. Nah, membuat seperti ini maksudnya ya. Nah, ini maksudnya Ibu perbesar biar. Nah, jadi kalian harus, ini hanya 2,3, berarti kita prediksikan aja dari sumbu X-nya dari 0 sampai 5, sumbu Y-nya juga dari 0 sampai 5, ini sumbu X-nya dari 0 sampai negatif 5, ini maaf ya, negatif 5-nya terpotong, ke bawah juga dari 0 sampai negatif 5. Nah, pertama kalian buat sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y ya. Nah, kemudian setelah membuat sumbu koordinat, pertama kan ini ada 2,3. Yang ini 2 itu adalah untuk X, berarti X-nya pada 2. Oh, ini. Sekarang yang ini Y-nya 3, berarti tadi di sini 2,3 nih di sini. Ke atas ke angka 3, berarti titik A di sini. Nah, berikutnya kalau Ibu dibuat seperti ini. Oh, ini A 2,3. Nah, sekarang kan ini yang A itu pencerminannya terhadap sumbu X ya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. Ibu kopikan dulu ya ke sini. Nih, biar lebih jelas. Nah, maaf. Nah, ini kan rumusnya ya. Ya, betul, maaf. Ini mohon maaf, garisnya tidak terbawa, belum terkopikan. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya garisnya muncul lagi di sini, kita bawa ke bawah. Nah, ini kita geser. Nah, ini terus. Nah, ini. Nah, ini kan ya, pada sumbu X A, B menjadi A, min B. Oh, A-nya 2,3. Nah, kalau pakai rumus kan bingung ya, harus ngapalin. Lebih baik tadi pada sumbu X. Sumbu X ini kan yang mendatar ya. Nah, titiknya di sini A 2,3. Nah, sekarang kamu dari A ke garis X, hitung berapa kotak. 3, 1, 2, 3. Berarti dari sini sumbu X ke bawah kan harus tegak lurus bayangannya. Ambil juga 3 kotak, 1, 2, 3. Oh, jadi A aksennya yaitu ini X-nya pada angka 2, Y-nya pada negatif 3. Jadi A aksen 2, negatif 3. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, ini A-nya 2,3, dari A ke sumbu X 3 kotak, berarti dari sumbu X ke bawah juga harus 3 kotak. Jadi daripada ngapalin rumus, bingung, lebih baik ke gambar ya, kalau menurut Ibu. Kalau yang suka rumus, boleh hafalkan rumus. Kemudian titik A-nya masih tetap di sini ya, nih. 2,3 pada sumbu Y. Ini sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Ya. Nah, ini sumbu Y. Ya. Nah, ini sumbu Y. Oh, berarti lihat dari A ke sumbu Y 2 kotak, berarti dari sumbu Y ke A aksen juga 2 kotak. Oh, kalau 2 kotak berarti bawahnya negatif 2, ininya 3. Oh, berarti A aksen 2, negatif 3. Baru kita tarik garis putus-putus, berarti bukan berarti putus cinta ya. Kemudian yang C. Yang C di sini ada A 2,3 juga, pencerminan pada sumbu, pada titik 0,0 ya. Ini pada titik 0,0. Nah, kalau titik 0 pada 0,0 berarti, nah di sini yang C. Ini kan 0,0, jadi dari 0 ke A itu hitung berapa kotak? 3, berarti dari sini 0
ke A aksen juga 3 kotak. 1, 2, 3. Nah, berarti kita simpan di sini. Oh, berarti ini tuh X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3 ya. Kemudian yang berikutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. A-nya tetap nih 2,3. Garis Y sama dengan X. Ini kan garis Y. Ke X-nya positif berarti miringkan. Nah, ke sini akhirnya muncul cerminnya ini ya yang warna hijau. Oh, dari cermin ke sini setengah kotak, dari sini juga ya, ini maaf. Dari cermin ke itu juga setengah kotak, berarti dari sini juga setengah kotak ya. Maaf ya, kok balik lagi, maaf. Nah, ini ya. Ini kan setengah kotak. Nah, ini juga setengah kotak. Oh, ini maaf ini. Nah, ini harus lurus. Maaf, ininya harus lurus pas di 0,0. Nah, di sini ya. Nah, ini di 0,0. Nah, ini maaf terlalu ke atas. Ini menggeser sedikit. Nah, gitu ya. Dari cermin ke sini setengah kotak, dari cermin ke bayangan juga setengah kotak. Oh, berarti ininya 3, ininya 2. Berarti ya aksennya 3, min 2. Yang E juga sama, Y sama dengan negatif X. Ini kan sumbu Y tegak. Negatif kemana? Ke kiri. Oh, berarti ini geser ke kiri. Nah, akhirnya ini cerminnya yang garis warna hijau. A-nya tetap 2,3. Hitung. Dari sini ke sini 3 kotak. Nih ya. Dari cermin ke sini. Mau pakai rumus boleh. Tadi rumusnya kalau Y sama dengan negatif X itu asalnya A, B. Jadi min B, A. Oh, B-nya 3, min 3,2. Oh, berarti di sini. Bu, cara berhitungnya kemana ya? Nah, ini tarik garis ke sini. Garis lurus. Ya. Nah, ini tarik garis lurus. Ini misalkan maaf ya, ini sama ibu dibuat lagi, dikopikan dulu. Nah, misalkan garis lurusnya kayak begini ya. Nah, ini kan dikopikan dulu, baru paste. Nah, ini ke sini. Ya, ini oleh ibu diperpendek dulu. Ini ibu mau buat dulu garis putus-putus ya ini. Nah, baru sama ibu dibuat garis putus-putus. Warnanya kasih merah. Oh, maaf. Ininya garis putus-putus. Nah, ini tuh maaf ya. Nah, ini kan di A. Ke A aksen. Nah, ke sini. Nah, jadi itu bayangannya ya. Dari A ke A aksen. Bu, cara berhitungnya gimana? Ini nih. 1, 2, 3. 2,5 ya. Ini 1 kotak. 2 kotak, 2,5, ini setengah, ini 1, ini 2. Nah, jadi seperti itu ya bayangannya. Kemudian yang ini juga sama, garis Y sama dengan min X ya. Nah, ini. Nah, dari sini ke A, dari A Y sama dengan min X. Yang F tuh X sama dengan min 1. Mana X-nya? Ini yang mendatar X-nya. Ini misalkan oleh ibu diperbesar dulu. Ya. Nah, gitu kan diperbesar. A-nya 2,3. Garis X-nya min 1 tuh yang ini. Simpan di angka min 1. Nah, sekarang dari cermin ke A, 3 kotak berarti ya. Nah, dari A ke bayang, dari cermin ke bayangan juga 3 kotak. Berarti di sini kan harus tegak lurus. Oh, X-nya negatif 4, Y-nya ini 3. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Kemudian yang terakhir, garis ini ya. Yang terakhir adalah garis cermin. Ini ya, Y sama dengan negatif 2. Y-nya mana? Ini yang tegak. Mana negatif 2? Oh, ini. Tarik garis. Nah, ini cerminnya yang hijau. Y sama dengan negatif 2. Dari yang hijau ke A berapa kotak? 1, 2, 3. Berarti ke sini 3, 4, 5. Berarti ke bawah juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita tarik garis putus-putus dari A ke A aksen ya. Oh, berarti dari sini X-nya 2, Y-nya negatif 7 ya. Mudah-mudahan kalian paham sampai situ ya.
Nah, ini selesai. Ya anak-anak, kita teruskan. Tadi terpotong pada poin jawaban 1G. Kita ulangi lagi dari E ya, biar kalian mengerti. Yang E, titik A 2,3 dicerminkan pada Y sama dengan negatif X. Ibu akan menerangkan dulu cara rumus. A-nya kan 2,3. Berarti di sini B. Tadi B-nya 3 kan ini. Berarti negatif 3, negatif 2. X-nya negatif 3 ini. Negatif 2 bukan ke atas, tapi ke bawah. Berarti ini. Asalnya A-nya ini, A aksennya ini. Y sama dengan negatif X. Ini sumbu Y. Negatif X. Ini X. Negatif berarti ke kiri. Jadi yang ini Y ditarik garis ke kiri. Nah, sehingga seperti ini. Ini cerminnya. Nah, jadi dari cermin ke A dengan dari cermin ke bayangan A aksen ini jaraknya sama ya. Oh, ini 2 kotak setengah, ini juga 2 kotak setengah. Paham ya? Sekarang titik A 2,3 dicerminkan pada X sama dengan negatif 1. Mana sumbu X? Nah, ini sumbu X. Mana negatif 1? Ini 1. Kalau negatif berarti ini. Oh, ini cerminnya. Nah, ini cerminnya. A-nya ini 2,3. Dari yang hijau atau yang cermin ke A 3 kotak. Berarti dari hijau ke A aksen juga 3 kotak. Berarti di sini. Kan syaratnya harus tegak lurus ya. Nah, berarti ini X-nya negatif 4, Y-nya ini pas di angka 3. Berarti ya aksen 4, negatif 3. Pakai rumus boleh. A-nya kan 2, ya. B-nya 3, H-nya itu adalah ini negatif 1. 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Dikurangi 2. Negatif 2, negatif 2 dijumlahkan jadi negatif 4. B-nya tetap 3. Sama. Negatif 4,3 ya. Jadi mau cara rumus dengan cara gambar hasilnya harus sama. Kemudian yang G juga sama ya. Titik A 2,3 dicerminkan pada Y sama dengan negatif 2. Mana sumbu Y? Ini yang tegak. Negatif 2 yang mana? Yang ini bukan. Ini positif. Berarti di bawah ini negatif 2. Tarik garis pakai warna hijau. Berarti ini cerminnya. Sekarang dari A ke yang hijau berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari cermin ke bawah harus 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di sini ya. Oh, X-nya ini 2. Ininya negatif 7. Oh, berarti 2, negatif 7. A ini tetap A. Berarti kan 2. Sama. 2. Sekarang 2 kali H. Berarti 2 kali negatif 2 kan negatif 4. B-nya 3. Berarti dikurangi 3 negatif 4 negatif 3. Dijumlahkan negatif 7. Ini hasilnya sama. Negatif 7 ya. Jadi mau cara gambar atau cara rumus hasilnya sama ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian kita teruskan ke nomor 2. Segitiga ABC. Berarti di otak kamu sudah tergambar. Oh, ini bentuknya segitiga. Yang A-nya negatif 1,1 yang depan X, yang belakang Y. X-nya negatif 1. Oh, ini negatif 1,1 berarti ini A. B-nya negatif 1,3 berarti di sini. Ini negatif 1, ini 3. C-nya negatif 4,1 ini. Nah, ini bendanya. Ini kan dicerminkan pada sumbu X ya. Nah, ini pada sumbu X. Ini yang sumbu X adalah cerminnya. Bu, cenah biar tidak keliru pakai garis hijau boleh sama ibu dikopikan nih garis hijaunya. Nah, ya. Cerminnya itu tadi pada sumbu X. Ya. Nah, ini sumbu X-nya. Kita beri warna hijau. Nah, ini cerminnya. Oh, ini bendanya, ini cerminnya. Berarti bayangannya ini. Oh, ini sejajar. Nah, ini harus sejajar, ini harus sejajar. Kalau ini tegak, ini juga tegak. Yang ini miring, ini juga miring. Nah, jadi ininya yang depannya adalah harus berhadapan. Kan cermin ya, kalau kamu mengaca mukanya dulu, berarti yang muncul muka lagi. Enggak langsung muncul kepala yang bagian belakang, nanti ajaib lagi.
Ya, jadi paham ya. Oh, ini jaraknya 1, ini jaraknya 1. Ini jaraknya 3, ini juga jaraknya 3. Udah, tinggal ini aja, langsung kasih nama. Oh, ini min 1,1. Ini min 4, min 1. Yang ini min 1, min 3. Udah, kamu kasih nama. Nah, sekarang yang B pada sumbu Y. Ini kan benda aslinya yang ungu ya. Ini benda aslinya. Bayangannya ini yang merah, cerminnya pada sumbu Y. Nah, ini yang sumbu Y, sama ibu dikopikan dulu biar kamu paham. Oh, cerminnya ada di sumbu Y. Maaf. Nah, ini ya. Nah, ini ada di sumbu Y. Nah, ini cerminnya. Nah, gitu ya. Nah, cerminnya tuh ini. Oh, ini jaraknya 1, ini juga 1. Ini jaraknya 1, ini 1. Tinggal lurus-luruskan ke sini. Ini luruskan ini. Oh, ini jaraknya 4 kotak, berarti kita hitung 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Oh, yang ini berapa koma berapa? X dulu, 1. Y-nya 1, berarti 1,1. Yang B, oh ini X-nya 1, B-nya 3, berarti B aksennya adalah 1,3. Ini C aksen, oh 4 X-nya, baru Y-nya 4,1. Paham ya? Jadi ini pada sumbu X, yang ini pada sumbu Y. Yang berikutnya pada garis X sama dengan min 1. Ini X. X garis X sama dengan 1. Ini kan sumbu X yang mendatar. Mana angka 1? Ini bukan, ini negatif. Berarti ini. Nah, tarik garis pakai warna hijau, ini cerminnya. Dari cermin ke yang ungu tuh benda asli berapa kotak? 2, berarti ke sini juga 2. Ini B ke cermin 2 kotak, berarti dari cermin ke sini B aksen juga 2. Yang C, dari C ke cermin 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini juga 5. 1, dari yang cermin ke sini 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung kasih titik C aksen. X-nya 6, Y-nya 1, 6,1. Kalau ini berapa sih Bu titiknya? Ini dulu. X-nya dulu 3, baru Y-nya 1. Yang B juga sama, X-nya 3, Y-nya 3. Paham ya? Nah, jadi kalau sudah paham, ini ada latihannya, latihan ke-21 tanggal 19 Januari ya, ini kurang I. 19 Januari, oh ya betul 19 Januari ya 2021, pakai nama, pakai kelas. Ini yang nomor 1 tinggal dicerminkan kayak tadi yang ini. Nah, kayak yang ini kayak nomor 2 ya. Tinggal cermin-cerminkan, cuman ini nggak pakai titik, tinggal langsung aja nih kamu di sini. Ya, cermin-cerminkan. Ini cerminnya yang garis putus-putus nih ada tanda panah, itu cerminnya, ini cerminnya, ini cerminnya, ini cerminnya, ini cerminnya ya. Nah, soal ini Ibu ambil dari buku paket halaman 138. Contohnya ada di halaman 131. Nggak pakai contoh juga gampang. Oh, ini di sini 1, berarti ke sini 1. Oh, ini 1, ke sini 1. Tarik garis gitu ya. Ini 2, ini 2. Harus di buku kotak. Yang nomor 1 harus di buku kotak. Nggak bisa sembarangan ya. Kemudian yang nomor 2 ini seperti tadi yang memakai rumus contoh nomor 1. Nah, ini nih nomor 1 yang tadi nih balik lagi. Nah, kayak inilah. Nah, ini kayak 1A, 1B ya. Nah, kemudian yang nomor 3 kayak contoh 2 ya. Kalian paham ya, nomor 1 mah langsung buat bayangannya. Nomor 2 seperti contoh 1, ini nomor 3 seperti contoh nomor 2 ya. Ibu ulangi lagi ke atas. Ini soal nomor 1. Nah, ini nomor 1 baru sampai C ya. Kemudian ini nomor 1 sampai D, E, F. Kemudian ini nomor 2 dan nomor 3-nya. Nomor 2 seperti contoh 1, nomor 3 seperti contoh 2. Kemudian ada ingat, potokan, catatan, dan latihannya jangan disepotong-sepotong, tanggung ya. Jadi bereskan dulu ya. Nah, bereskan dulu catatannya, kerjakan dulu latihannya. Kalau sudah beres baru kirim ke WA Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang mau bertanya, malas ngetik
pakai WA kan capek ya ketikan tuh ya ngetik huruf-huruf, boleh dengan rekaman suara ya. Nanti sama ibu dijawab lagi dengan tulisan. Jadi biar lebih jelas. Mudah-mudahan kalian sampai sini paham. Terima kasih atas perhatiannya. Berjumpa lagi sampai minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.